2 tahun lalu, aku diusir dan diceraikan. Mereka merampas segalanya dariku. Kini, aku kembali untuk mengambilnya dan mengajarkan mereka arti kehilangan sejati. Assalamualaikum. Halo sahabat Desi. Semoga sahabat dalam keadaan sehat, bahagia dan senang selalu. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita yang membuat nangis dan gemes. Sebelum masuk ke ceritanya, coba absen terlebih dulu dari mana bunda-bunda bersalya. Buat yang sudah subscribe semoga rizkinya tambah banyak. Namaku Rania. Dulu aku istri yang patuh, perempuan yang selalu menunduk dan diam. Hingga suatu hari, rumah yang kubangun dengan cinta itu tak lagi menginginkanku. Pagi itu, langit mendung. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan satu koper, menggenggam tangan ERSA yang masih berusia 5 tahun. Di dalam rumah, suara Fikri, suamiku, masih terdengar. Tapi kali ini, bukan untuk memanggilku. Ia sedang tertawa bersama wanita yang beberapa bulan terakhir sering kutemui di layar ponselnya. Namanya Nadine. Aku capek hidup sama kamu, Ran. Kamu terlalu biasa, katanya malam sebelumnya. Lalu, dengan nada dingin, ia menambahkan, aku sudah bosan. Kamu dan anakmu bisa pergi. Dan jangan pernah kembali. Aku tidak menangis. Tidak di depannya. Tapi ketika ERSA bertanya, Bunda, kita mau kemana sekarang? Air mataku tumpah, diam-diam, mengalir dalam diam. Kupeluk tubuh kecilnya erat. Seolah itu satu-satunya yang masih tersisa dariku. Kami pergi tanpa tujuan. Tidak ada rumah keluarga yang bisa kutuju. Aku anak yatim piatu, dan teman-temanku menjauh setelah Fikri mengambil alih semua yang kupunya, termasuk perusahaanku. Ya, perusahaanku. Bisnis fashion yang dulu kami bangun bersama, dari ruang tamu kecil, dari tangan dan ideku. Tapi setelah bisnis itu besar, Fikri menggulingkanku secara hukum. Semua dokumen sudah ia siapkan. Dan aku terlalu percaya. Kontrakan kecil di ujung gang sempit menjadi tempat kami berlindung. Satu kasur tipis, satu meja bekas, dan mesin jahit tua warisan ibuku menjadi saksi malam-malam gelap kami. ERSA sering terbangun karena lapar. Aku tak bisa selalu menyediakan makanan. Aku hanya bisa menyelimuti tubuhnya yang mulai kurus dan membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja. Walau aku sendiri tak yakin. Di siang hari, aku menjahit ulang pakaian bekas milik tetangga. Mereka tahu aku bisa menjahit. Mereka tahu aku butuh uang. Bayarannya kecil, tapi cukup untuk sebungkus nasi. Setiap malam, ketika ERSA sudah tidur, aku duduk di depan mesin jahit itu, menatap kain perca yang tersisa. Aku mulai membuat sesuatu. Potongan kecil yang kutata ulang, kujahit, kubentuk jadi hijab, tas, hingga blus sederhana. Aku belum tahu akan seperti apa hasilnya nanti. Tapi satu hal pasti, aku tak akan selamanya terpuruk. Aku pernah disingkirkan. Aku pernah direndahkan. Tapi aku belum habis. Dan dalam diam, di kamar sempit itu, aku mulai merajut rencana. Sebuah jalan panjang menuju pembalasan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Aku akan kembali. Bukan sebagai perempuan yang sama, tapi sebagai musuh yang tak akan pernah mereka duga. Pagi-pagi sekali, aku pergi ke pasar, membawa hasil jahitanku dalam kantong kresek lusuh, berharap ada yang tertarik. Awalnya tak ada yang melirik. Tapi hari ketiga, seorang ibu penjual kerudung mendekat dan memegang salah satu blus buatanku. Ini kamu yang jahit sendiri? Tanyanya curiga. Aku mengangguk. Ia membalik baju itu, meraba jahitannya. Rapih. Kamu bisa antar 10 potong minggu depan? Aku coba titip di kios saudara. Aku pulang sambil menggandeng ERSA, dan untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, aku membeli ayam goreng. Kami makan dengan tangan penuh minyak dan senyum yang tak bisa kusembunyikan. Bunda hebat ya, bisik ERSA sambil memelukku. Dari situ, jalanku mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bukan jalan lebar, tapi cukup untuk kulalui dengan tekad yang kupilin dari luka. Aku mulai rajin membaca dan belajar lagi. Setiap malam aku buka video tutorial,
belajar desain, belajar tren, bahkan belajar tentang bagaimana menjual produk secara online. Dalam waktu 6 bulan, aku sudah bisa menjual ratusan potong pakaian sederhana lewat media sosial. Aku pilih nama samaran untuk brandku. Ara, singkatan dari ARSA dan Rania. Aku tidak ingin orang tahu siapa di balik usaha ini. Aku tidak ingin Fikri tahu. Sementara itu, dari cerita tetangga dan mantan karyawan yang dulu diam-diam masih menghubungiku, aku tahu bahwa Fikri dan Nadine mulai kewalahan. Bisnis yang mereka ambil alih dariku mulai kehilangan arah. Desain yang mereka buat terlalu mahal dan tidak sesuai tren. Mereka sombong, mengira pasar akan terus mencintai apapun yang mereka keluarkan. Yang mereka tidak tahu, aku sudah menyusup ke pasar yang sama, perlahan. Tanpa nama, tanpa suara. Aku mendesain ulang gaya-gaya lamaku, memberinya sentuhan baru. Aku juga tahu ritme pasar karena aku yang dulu menciptakannya. Aku bangun tim kecil dari para ibu rumah tangga di sekitar kontrakan. Kami menjahit bersama. Kami tertawa bersama. Mereka tidak tahu siapa aku dulunya. Dan aku tidak butuh mereka tahu. Yang penting, sekarang aku kembali hidup. Bukan sebagai istri Fikri, tapi sebagai Rania yang pernah jatuh, dan kini mulai berdiri. ARSA melihat semua perjuanganku. Ia tidak banyak bertanya, tapi matanya penuh rasa bangga. Suatu malam, ia menatapku dan berkata, "Kalau Bunda sudah besar nanti, Bunda mau bikin apa?" Aku tertawa, membelai rambutnya. Aku nggak mau jadi besar. Aku cuma mau jadi cukup kuat untuk berdiri sendiri, cukup sabar untuk menunggu waktu, dan cukup keras kepala untuk nggak nyerah. Malam itu, aku merasa damai. Tapi aku tahu, damai ini bukan akhir. Perjalananku baru dimulai. Dan jauh di dalam dada, dendamku belum mati. 1 tahun berlalu sejak aku memulai semuanya dari nol. Nama brand, Ara, mulai dikenal, meski tak terlalu besar. Namun cukup untuk menarik perhatian pasar dan beberapa selebgram kecil yang mempromosikan produk-produkku. Dari situ, penjualan mulai meningkat. Tapi di luar sana, Fikri masih mencoba mempertahankan segalanya. Perusahaan yang dulu dia ambil dariku, kini semakin goyah. Beberapa karyawan menghubungiku diam-diam, mengungkapkan betapa kacau manajemen yang ada. Produk mereka mulai kalah saing, dan bahkan konsumen setia mulai beralih ke brand lain. Mereka tak tahu bahwa aku adalah alasan di balik semua ini. Namun aku tetap diam. Aku bukan lagi perempuan yang membuat keributan di depan orang banyak. Aku bukan lagi Rania yang berteriak memohon agar didengar. Aku bukan lagi perempuan yang terjatuh dengan air mata. Kali ini, aku bergerak dalam bayang-bayang. Hari itu, saat aku sedang memeriksa beberapa email, aku mendapatkan tawaran kerjasama yang cukup menggiurkan. Salah satu investor besar di industri fashion ingin bertemu. Aku sudah menduga hal ini akan datang. Aku memutuskan untuk bertemu. Tapi bukan dengan nama Rania. Kali ini, aku datang dengan nama baru, identitas baru, dan rencana yang baru. Di kafe mewah tempat kami bertemu, aku duduk di meja sudut. Seorang pria parubaya dengan jas rapi mendekat dan mengulurkan tangannya. "Saya tahu siapa Anda, tapi saya penasaran. Apa yang membuat Anda ingin bergabung dengan kami?" Aku tersenyum, lalu menjawab dengan hati-hati. "Saya hanya ingin melihat potensi yang ada di pasar ini, Pak. Dan saya rasa kita bisa saling menguntungkan." Pria itu memandangku dengan serius. "Kami butuh ide segar. Kami tahu Anda bisa melakukannya." Kami bicara selama hampir 2 jam. Perbincangan yang mengalir lancar. Dan akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama. Tetapi, tidak seperti yang mereka kira. Bukan hanya modal yang kuinvestasikan. Aku juga mendapatkan hak suara yang cukup besar. Dengan demikian, aku bisa mengendalikan arah perusahaan ini meskipun secara teknis bukan sebagai pemilik utama. Aku menghela napas panjang setelah pertemuan itu selesai. Ini adalah langkah besar menuju kemenangan. Langkah yang harus dijalani dengan sabar, karena bukan hanya uang yang aku kejar. Aku mengejar rasa kepemilikan atas sesuatu yang dulu dirampas dariku.
Dalam beberapa bulan ke depan, aku memulai serangkaian pergerakan di belakang layar. Aku tahu bahwa jika aku menguasai pasar dengan cara yang benar, Fikri dan Nadine tidak akan pernah tahu dari mana serangan itu datang. Aku menambah produk dengan kualitas lebih baik, dan mulai menggencarkan pemasaran secara lebih agresif. Lambat laun, aku mulai melihat hasilnya. Penjualan meningkat, dan pengaruhku di pasar semakin kuat. Di sisi lain, Fikri masih terlena dengan keangkuhannya, menganggap usaha kecil ini hanyalah angin lalu. ERSA sering duduk di sampingku saat aku bekerja. Bunda, nanti kalau sudah berhasil, kita akan punya rumah yang lebih besar, kan? Tanyanya dengan polos. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Nanti, sayang, nanti kita akan punya segalanya. Aku yakin, saatnya akan datang. Dan kali ini, aku tidak hanya akan mengambil kembali apa yang dulu dirampas dariku. Aku akan membuat mereka menyesal karena pernah menganggap aku begitu mudah untuk dihancurkan. 2 tahun berlalu sejak pertemuan dengan investor itu. Kini aku sudah berada di puncak yang lebih tinggi. Nama, Ara, tak hanya dikenal, tapi dihormati di industri fashion. Produk-produkku mulai merambah pasar internasional. Dan aku tahu, waktu yang kucari sudah semakin dekat. Fikri, di sisi lain, semakin terpuruk. Bisnis yang dulu kami bangun bersama mulai kehilangan arah. Ia terus mencari cara untuk membalikan keadaan. Tapi tak ada lagi inovasi. Para karyawan yang dulu bekerja denganku kini berbalik mendukungku, memberi informasi tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam perusahaan itu. Puncaknya datang saat sebuah berita menyebar di pasar. Sebuah masalah besar dalam perusahaan Fikri yang tak dapat diselesaikan. Mereka gagal memenuhi pesanan dari klien besar, dan berisiko kehilangan kontrak besar yang sudah mereka jalin selama bertahun-tahun. Fikri berusaha menutupinya. Namun ceceran kebohongan itu semakin terbuka di hadapan publik. Aku tak langsung menanggapi masalah ini. Aku lebih memilih untuk memperhatikan dengan tenang. Aku tahu, Fikri dan Nadine pasti merasa terpojok. Dan aku menunggu saat yang tepat untuk mengambil langkah terakhir. Di sisi lain, ERSA tumbuh semakin cerdas. Ia mulai mengerti bahwa semua yang kami miliki kini adalah hasil kerja keras, bukan warisan dari kemewahan yang pernah ada. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu yang sederhana namun nyaman, ERSA berkata, "Bunda, kenapa sih orang-orang yang dulu jahat sama kita selalu dapat balasan?" Aku terdiam sejenak. Kemudian aku tersenyum dan menjawab, "Karena, Nak, mereka lupa bahwa setiap tindakan pasti ada balasannya. Dan kadang, karma datang dengan cara yang tak terduga." ERSA hanya mengangguk, meski ia tak sepenuhnya mengerti. Tapi aku tahu, ia mulai memahami bahwa dunia ini berputar. Bahwa apa yang diberi, pasti akan kembali. Aku hanya tidak tahu kapan. Sementara itu, aku mempersiapkan langkah terakhir. Aku tahu sudah saatnya untuk menuntut semua yang pernah mereka ambil dariku. Bukan hanya perusahaan, tapi harga diri, kepercayaan, dan cinta yang telah dihancurkan begitu saja. Aku harus kembali untuk menghancurkan Fikri, bukan hanya sebagai mantan suami, tapi sebagai pesaing yang tak akan pernah ia duga. Aku menghubungi pengacara dan menyusun rencana. Tidak hanya masalah bisnis, tapi juga masalah pribadi. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti, mempersiapkan taktik untuk menggoyahkan segala yang Fikri bangun. Waktu yang lama untuk kembali ini, akan aku akhiri dengan cara yang tak bisa dia lupakan. Setelah berbulan-bulan mempersiapkan semuanya, akhirnya saat yang kutunggu datang juga. Aku sudah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk menggoyahkan posisi Fikri. Pengacara yang kubawa bekerja sama tidak hanya fokus pada masalah bisnis, tetapi juga pada sisi hukum yang dapat menghancurkan kredibilitasnya. Pagi itu, aku duduk di ruang rapat dengan pengacara dan tim strategiku. Di luar, dunia berjalan seperti biasa, tetapi di dalam ruangan ini, kami merancang serangan yang akan mengguncang semuanya. Aku sudah menyiapkan beberapa dokumen yang bisa mengungkap kebohongan-kebohongan besar yang dilakukan oleh Fikri. Semua yang tersembunyi dalam perusahaan yang pernah kami bangun bersama, semua keputusan yang merugikan banyak orang, akan terungkap.
Ini akan mengguncang pasar. Begitu kabar ini tersebar, reputasi Fikri akan hancur. Tidak hanya bisnisnya, tapi juga semua yang dia banggakan, kata pengacaraku dengan suara tenang. Aku hanya mengangguk. Itulah tujuanku. Ini adalah balasan yang adil. Aku tidak ingin menghancurkan hidupnya secara langsung. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, kehilangan semuanya. Di sisi lain, aku tahu ada satu langkah yang harus kuambil untuk menyelesaikan semuanya. Langkah yang lebih personal. Langkah yang bisa memberi pelajaran kepada Fikri dan Nadine bahwa tidak semua orang bisa dihancurkan begitu saja. Mereka tidak akan pernah bisa mengerti apa yang telah kujalani, tapi mereka akan merasakannya. Aku memutuskan untuk menghadiri rapat besar yang diadakan oleh Fikri dan timnya. Mereka sedang berusaha merebut kembali beberapa kontrak yang hilang, dan aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan semuanya. Dengan menggunakan identitas baru dan status yang kini aku miliki, aku hadir di sana sebagai investor yang ingin melihat potensi mereka. Tapi sebenarnya, aku datang untuk menyaksikan kehancuran mereka. Fikri tidak mengenaliku. Aku duduk di pojok ruang rapat, mendengarkan semua yang mereka katakan dengan tenang. Nadine di sampingnya, mengeluhkan segala hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Semua masalah yang mereka hadapi, tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tapi juga internal perusahaan yang semakin berantakan. Di saat yang tepat, aku berdiri dan mengajukan pertanyaan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Apakah Anda yakin perusahaan ini masih bisa bertahan dengan cara Anda mengelola semuanya? Tanyaku dengan suara yang tenang namun penuh tekanan. Fikri dan Nadine menoleh ke arahku. Mereka terkejut, tidak tahu siapa aku, tapi aku bisa melihat ekspresi mereka berubah. Aku melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah Anda tahu bahwa banyak keputusan yang Anda buat selama ini sebenarnya merugikan banyak orang? Dan apakah Anda tahu bahwa saya memiliki bukti atas semua itu? Ruangan itu hening. Semua mata tertuju padaku. Fikri tampak panik, sementara Nadine berusaha tenang, meskipun aku tahu dia mulai merasa cemas. Aku menyeringai kecil, lalu melemparkan dokumen-dokumen yang kutimpan selama ini ke meja rapat. Dokumen yang mengungkapkan kebohongan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Fikri selama bertahun-tahun. Semua ini akan saya bawa ke publik. Fikri, saya rasa Anda tahu apa yang akan terjadi setelah ini, kataku dengan suara rendah yang menusuk. Fikri terlihat kaget, dan aku bisa melihat wajahnya memucat. Nadine tampak panik, mulai mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Aku merasa puas, tapi tidak berhenti di sana. Aku mulai menuntut hak-hakku yang telah dirampas dariku. Tidak hanya bisnis, tapi juga hak-hak yang seharusnya aku dapatkan sebagai seorang istri yang telah berjuang untuk semuanya. Aku mengajukan tuntutan yang tak bisa lagi dihindari. Aku bukan hanya ingin uang, tapi juga ingin mereka merasakan rasa kehilangan yang sama. Hari-hari setelah rapat itu, Fikri dan Nadine berusaha mengatur langkah, namun semuanya telah terlambat. Berita tentang penyalahgunaan wewenang yang mereka lakukan mulai tersebar luas. Reputasi mereka hancur dalam sekejap. Perusahaan yang dulu mereka banggakan kini menjadi bahan perbincangan buruk di kalangan para pelaku industri. Bahkan investor-investor besar yang sempat berminat menarik diri, menyelamatkan diri dari kerugian lebih besar. Aku terus menekan mereka dengan segala cara yang ada. Tidak hanya masalah hukum yang kuajukan, tapi juga langkah-langkah strategis lainnya. Aku menggiring publik untuk lebih tahu tentang siapa mereka sebenarnya, siapa Fikri yang dulu pernah menjadi suami yang mengkhianatiku, dan siapa Nadine yang merusak hidupku dengan ambisi dan keserakahan. Tapi aku tidak membiarkan mereka hancur begitu saja. Aku tidak berniat membuat mereka kehilangan segalanya tanpa memberi mereka kesempatan untuk belajar. Aku ingin mereka merasakan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah mereka lakukan padaku, dan pada banyak orang yang mereka abaikan. Di saat yang sama, aku semakin dekat dengan tujuanku. Perusahaan yang dulunya hampir diambil dariku kini berada di bawah kendaliku, meski bukan secara langsung. Aku memiliki pengaruh besar, dan bisnis, ARA, yang kukembangkan semakin berkembang pesat. Setiap langkah yang kuambil mengarah pada tujuan akhir,
menjadikan mereka sebagai bagian dari cerita yang kuakhiri dengan cara yang elegan. Namun, saat Fikri dan Nadine mulai mencoba membangun kembali apa yang mereka bisa, mereka akhirnya datang kepadaku, dalam keadaan putus asa. Fikri meneleponku, meminta bertemu. Aku tahu ini adalah momen yang kuinginkan, tetapi aku juga ingin menunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang bisa diremehkan begitu saja. Kami bertemu di sebuah restoran mewah, tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama. Fikri duduk di hadapanku, tampak lebih tua dan lelah. Nadine ada di sebelahnya, memandangku dengan tatapan yang penuh kebencian. "Rania, kita perlu bicara," kata Fikri dengan suara serak. "Kamu sudah menang. Kamu bisa ambil semuanya. Tapi kami minta satu kesempatan. Kami ingin mengembalikan semuanya." Aku menatap mereka dengan tenang. "Kembali? Mengembalikan? Kamu pikir ini tentang uang dan perusahaan?" "Tidak, Fikri. Ini tentang harga diri, tentang martabat yang kau hancurkan begitu saja." Fikri terdiam. Nadine menambahkan, "Kami salah, Rania. Kami minta maaf. Semua yang kami lakukan, kami menyesal." Aku tertawa pelan. "Menyesal? Menyesal setelah semuanya hancur?" Aku menggelengkan kepala. "Kalian tahu apa yang paling membuatku marah? Bukan keputusan-keputusan buruk kalian. Bukan keputusan untuk mengusirku atau merampas hidupku. Yang membuatku marah adalah bahwa kalian tidak pernah menyadari betapa aku mengorbankan diriku untuk semuanya." Ada keheningan panjang setelah itu. Aku bisa melihat wajah Fikri mulai terguncang. Tapi aku sudah tidak peduli. Ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang aku. Tentang ARSA, yang telah melihat ibunya berjuang dari bawah, dan tentang semua yang telah hilang selama ini. Kini, saatnya untuk memberi penutupan yang tak terlupakan. "Aku sudah cukup," kataku dengan tegas. "Kalian akan selalu menjadi bagian dari masa lalu yang suram. Aku tidak lagi punya urusan dengan kalian." Dengan itu, aku berdiri dan pergi, meninggalkan mereka yang akhirnya menyadari bahwa mereka telah salah besar. Di luar, aku menghela napas dalam-dalam, menatap langit yang mulai gelap. Perjalananku kini benar-benar selesai. Aku tidak hanya merebut kembali apa yang hilang. Aku juga telah mengambil kembali hidupku. ARSA menungguku di rumah. Ia tersenyum, dan aku tahu, kami akan terus berjalan bersama. Kami tidak lagi terluka. Kami tidak lagi terjatuh. Kami kini berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku tahu, di dalam hati, aku sudah mendapatkan pembalasan yang lebih dari cukup.